Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Meski menelan kekalahan telak di kandang Australia, peluang timnas Indonesia menang dari Bahrain tetap terbuka. Dan jika timnas menang dari Bahrain, semakin membuka peluang timnas melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia wajib waspada menghadapi Bahrain. Keberhasilan Bahrain menjadi juara di ajang Piala Teluk menjadi alasan skuad Patrick Kluivert tetap selalu harus berhati-hati. Namun peluang mengalahkan Bahrain terbuka. Raihan hasil imbang timnas di kandang mereka dan kekalahan Bahrain dari Jepang membuktikan meraih 3 poin dari Bahrain bukan hal yang tak mungkin. Apalagi timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah di Stadion GBK Senayan Jakarta bersama dengan dukungan ribuan supporter. Sementara itu bicara peluang melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, potensi itu pun terbuka lebar jika diawali dengan timnas meraih 3 poin alias menang dari Bahrain. Hasil ini akan menjadi semakin sempurna kala timnas bertemu Cina. Bermain di kandang bisa saja kembali jadi modal timnas menang dari Cina nanti. Sementara di matchday ke-10 menghadapi Jepang yang sudah bisa dipastikan lolos Piala Dunia, timnas berpotensi meraih hasil imbang. Dengan skenario ini, timnas meraih 2 menang, 1 imbang dengan 13 poin. Timnas berpeluang menempati posisi 2 atau 3 klasemen untuk lolos otomatis atau melaju dulu ke putaran keempat. Yang terpenting saat ini, timnas Indonesia menang dari Bahrain. Ayo wujudkan timnas Indonesia, maju terus Garuda. Dan pemirsa, kita akan bahas informasi selengkapnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Selamat sore Bung Joy, apa kabar? Selamat sore Valerie, baik. Baik, Bung Joy, ini kan memang kemarin Bahrain juga kalah dari Jepang 2-0, tapi tim ini telah menjuarai Piala Teluk. Sementara kita baru saja kalah telak 5-1. Bagaimana melihat peluang kita besok, Bung Joy? Ya, tentu yang pertama adalah kalahan 1-5 melawan Australia harus langsung dilupakan ya. Karena bagaimanapun juga kan kemarin itu kondisinya jauh dari ideal. Artinya banyak pemain itu kan baru datang pada tanggal 18, terutama Pak Kapten Jay Zes. Jadi memang situasi di ruang ganti pun menurut saya jauh dari ideal. Sehingga kemudian penampilan Indonesia terutama kalau kita lihat setelah 15 menit, setelah Jay gagal mencetak gol dari sundulan, setelah Kevin Dix gagal mencetak gol melawan penalti, memang ngedropnya banyak banget. Dan ini yang harus menurut saya jadi evaluasi paling penting. Karena menurut saya dalam 15 menit pertama, pola 4-3-3 yang diterapkan Patrick Kluivert sudah cukup tepat. Karena Australia mendapatkan tekanan yang berat ya di 15 menit pertama itu terbukti dengan 2 peluang emas yang gagal menjadi gol. Tapi memang penurunan yang sangat drastis setelah kebobolan itu menurut saya yang harus segera dievaluasi dan ada solusinya. Karena itu akan sangat berpengaruh menghadapi Bahrain yang meskipun kalah melawan Jepang, tapi saya lihat pertandingan itu seru. Jepang pun menurut saya agak kesulitan ya menghadapi Bahrain yang baru saja memang menjuarai Piala Teluk. Dan progres mereka sejak ditahan imbang 2-2 oleh Indonesia itu sangat banyak ya. Dan saya lihat hampir semua pemain itu habis-habisan tampilnya dan mereka menurut saya juga cukup optimis bisa meraih poin di Jakarta. Jadi menurut saya itu yang harus jadi perhatian tim Indonesia meskipun di banyak opini diunggulkan Indonesia karena bagaimanapun kan mampu menahan mereka, bahkan kalau nggak dalam tanda kutip dikerjai kan waktu itu menang Indonesia gitu. Jadi ini harus tetap jadi bahan evaluasi. Tapi rasa saya sih peluang Indonesia untuk menang sekarang cukup besar. Karena main di GBK sudah kumpul lagi beberapa hari. Para pemain ini lengkap dan meskipun ada 1-2 pemain cedera atau tidak fit, tapi rasanya 90% pemain dalam keadaan fit. Oke, formasi 4-3-3 15 menit pertama kemarin kita mampu menekan Australia. Kira-kira strategi menyerang ini akan tetap dipertahankan atau total football terlalu optimistis, Bung Joy? Dari sejak Kluivert datang lalu muncul pembahasan formasi dan macam-macam kan memang tebakan paling banyak adalah prediksi paling banyak adalah formasi 4-3-3 karena 4-3-3 itu kan formasi yang ofensif tetapi tetap balance gitu kira-kira dan 4-3-3 ini kan banyak juga dipakai oleh tim-tim di Belanda sana
Sehingga kemudian memang yang terjadi adalah formasi ini memang diterapkan. Memang agak sedikit berbeda dengan formasi awal yang dibangun oleh Sintayong. Tetapi memang back four flat ini memang lebih balance. Tapi kemarin itu kan ketika melawan Australia, menurut saya terlalu banyak lubang di lini tengah, bukan di belakang ya, tapi di lini tengah. Sehingga pemain-pemain Australia ketika mereka mendapatkan angin, setelah Indonesia gagal mencetak gol, mereka betul-betul memanfaatkan lini tengah Indonesia yang bolong-bolongnya banyak banget. Nah ini yang harus dievaluasi dalam pertandingan melawan Bahrain. Karena menurut saya Bahrain tidak lebih jelek daripada Australia. Gitu. Ini yang harus diwaspadai dan saya kira kelemahan-kelemahan kemarin itu terutama juga penyelesaian akhir harusnya sih udah bisa dievaluasi dalam 2 hari belakang ini ya. Karena Ole Rummenigge menurut saya debutnya oke ya. Selain mencetak gol juga dia banyak sekali mengancam pertahanan Australia kemarin. Cuma memang lapangan tengah ini yang menurut saya tadinya kan kekuatan Indonesia itu ada di lapangan tengah. Top Haye, Nathan, Verdong kadang-kadang ada situ juga. Nah ini nggak ada intercept kemarin itu terlalu leluasa pemain Australia. Sehingga kemudian sekarang tidak boleh lagi ada pemain-pemain Bahrain yang terlalu leluasa di lini tengah Indonesia. Ini yang barangkali sudah juga dicatat oleh Alex Pastor, oleh Kluivert, supaya dalam membangun serangan atau dalam bertahan ini lini tengah adalah departemen pertama yang menghadang serangan Bahrain. Dan saya rasa sih itu sudah dilatih berkali-kali nih di dalam 2 hari terakhir ini. Oke, tapi realistisnya kan memang kita targetnya adalah masuk ke putaran keempat. Tapi masih mungkin, Bung Joy, kalau kita menargetkan posisi 2 untuk lolos langsung Piala Dunia? Rasanya berat sekali, karena kalau posisi 2 itu tergantung tim lain, dan yang kedua harus menang 3 pertandingan. Melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Rasanya agak tidak mungkin memenangkan laga melawan Jepang di Osaka, karena Jepang itu kan meskipun sudah lolos, itu juga mereka tidak mungkin akan memberikan kemenangan begitu saja kepada Indonesia. Kita aja dihajar 4-0 kan di sini, jadi dan mereka kemarin melawan Bahrain pun setelah kesulitan mereka betul-betul ngotot dan bisa mencetak 2 gol. Gitu loh. Jadi kalau untuk posisi 2 rasanya udah tertutup, tetapi kalau untuk posisi 3 atau 4 masih terbuka asal menang lawan Bahrain. Itu yang pertama, karena pertandingan lawan Cina menurut saya 60% harusnya menang. Lawan Jepang draw aja menurut saya udah bagus. Jadi rasanya kalau posisi 2 udah tertutup, karena posisi 2 ini sekarang direct kompetitornya adalah Australia dan Arab Saudi, dan mereka rasanya sih dari sisi kekuatan mereka lebih baik ya, dari sisi lawan pun mereka lebih baik. Baik, yang terpenting peluang kita masih terbuka lebar, dan yang terpenting juga jangan meremehkan Bahrain. Terima kasih banyak Bung Joy telah berbagi di ID Sore. Sehat selalu, salam sepak bola. Sama-sama, terima kasih.